Selamat datang kembali di Pak Istok, Majelis Ngopi. Nah, ini Endgame Series. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang ya, jujur saja kayak dongeng tapi nyata. Judulnya Yang Mustahil di Kota Yang Tak Pernah Tidur. Mesti teman-teman sudah tahu semua nih yang dimaksud. Dan sudah bersama saya penulis catatan itu sendiri, yaitu Gus Agus Masum, yang biasa saya panggil Cak Agus. Dari judulnya saja udah kayak film Marvel, yang mustahil, kota yang nggak tidur. Ini sebenarnya tentang apa sih, Cak? Iya, Cak Maisti. Jadi hari ini kita diskusi tentang sesuatu yang saya sebut sesuatu yang mustahil ya, di kota yang tak pernah tidur. Itu maksudnya New York. Kita sudah langsung nangkap di situ. Tapi terjadi. Jadi cerita ini memang saya mengikuti perkembangan ya tentang Mamdani ini. Wah, ini ternyata bukan hanya mengguncang New York, mengguncang Amerika. Karena banyak hal yang terjadi dan mengguncang dunia. Dari Jakarta, India, Johannesburg, London, semuanya membicarakan soal ini. Dan saya kemudian memulainya itu dengan sebuah pikiran yang harusnya memang itu sesuatu yang mustahil terjadi. Yang namanya Mamdani itu menang di New York itu. Dan saya ingat saya pernah ke Amerika tahun 2010. Waktu itu saya ke California, ke Anaheim, kota Anaheim. Di situ ada namanya Disneyland. Disneyland yang sangat legendaris di Anaheim itu. Nah, di situ waktu itu saya melihat sebuah tulisan yang membuat saya terdiam beberapa saat dan terpikir sampai sekarang. Itu di sana ada tulisan, "It's kind of fun to do the impossible." Jadi sesuatu yang menyenangkan, mengerjakan sesuatu yang oleh orang itu disebut sebagai impossible. Jadi apakah saya berpikir, apakah isinya itu sesuatu yang impossible ya di dalam Disneyland itu? Ternyata bukan hanya itu, bukan sesuatu yang impossible yang kemudian menyenangkan, tapi memang cerita tentang Disneyland sendiri. Ide tentang Disneyland itu adalah sesuatu yang impossible untuk diwujudkan pada waktu itu. Sehingga si pemilik ide itu bank saja nggak mau, investor lari, kemudian semua orang yang menilai ide itu adalah sesuatu yang impossible, tidak mungkin untuk dijalankan. Bagaimana dia ingin membuat sebuah area di satu taman impian. Tapi di Anaheim itu Amerika, dia kalau kita dari California, Los Angeles itu masih naik bus beberapa ya sekitar 1 jam kalau nggak salah, ingat saya, di satu padang itu. Dan kemudian di situ dia dirikan Disneyland sebagai taman hiburan impian. Dan itu akhirnya jadi kenyataan. Kota Anaheim hidup, ada banyak hotel, ada banyak ini, dan bahkan sekarang kalau kita mau pergi ke Disneyland di Anaheim itu mahal, dan banyak orang masuk ke sana itu banyak. Tiketnya pun mahal. Itu pun banyak orang ke sana. Jadi ternyata itu ekspresi dari pemilik ide Disneyland Anaheim, Disneyland yang paling legendaris ya, paling awal itu. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi kalau dari Disneyland kita loncat ke New York ya, katanya ada Walt Disney baru di politik, tapi bukan bikin taman hiburan, melainkan bikin sejarah. Ini gimana ceritanya? Jadi dari situlah kemudian saya ingin bercerita tentang Mamdani itu dari kisah Disneyland itu. Jadi saya berpikir bahwa dunia ini memang digerakkan bukan oleh orang-orang yang realistis. Kalau realistis itu nggak mau melakukan, ya kan? Tapi dari orang-orang yang nekat, ya, dan kemudian menembus hal-hal yang mustahil. Nah, itu ya Disneyland. Nah, di situ pula lah kemudian saya bisa memahami
euforia Mamdani ini, ya ini sesuatu yang mustahil sebenarnya, tapi terjadi dan menang. Kali ini di dunia politik. Apa mustahilnya? Satu, Mamdani sendiri itu adalah dia masih muda. Pada waktu memulai ide mencalonkan wali kota New York itu umurnya masih 33 tahun. Dukungannya itu cuman kalau di polling itu cuman 1%, 2%, ya kan? Lalu dia itu Muslim. Nah, dia sejak mahasiswa pendukung Palestina. Dia terang-terang mendukung Palestina. Lalu di New York itu perlu kita ketahui, dan saya kira saya juga tahu betul mengalami karena di tahun 2013 saya ke New York. Itu saya menemukan komunitas Yahudi itu sedang pawai di jalan menutup kota New York seperti pawai 17-an itu. Tahun berapa itu? Tahun 2013. Oh, 2013. Dan di depan Taman Nasional Nasional New York. Waktu itu saya duduk Taman Nasional New York itu sebelahnya museum, karena saya nggak mau masuk museum, saya menunggu di situ. Saya mendapati sebuah pawai besar-besaran, dan kemudian saya tahu ternyata itu pawainya orang-orang Yahudi menutup jalan kota New York. Nah, lalu kemudian saya melihat dari situ, saya duduk di taman, didatangi oleh mereka orang-orang Yahudi ini. Wah, ini lalu kemudian dia menyodorkan kertas besar untuk ditandatangan gitu, dan saya tanya tanda tangan apa, dia minta saya tanda tangan untuk mendukung kemerdekaan Israel. Saya kaget. Saya tanya, ini pawai apa? Oh, pawai Hari Kemerdekaan Israel. Loh, kalau sudah merdeka ngapain harus tanda tangan lagi kan, saya bilang kan gitu. Jadi saya nggak mau tanda tangan, ya cuman tertegun saja. Ini di Amerika, di kota New York, perayaan kemerdekaan Israel, menutup jalan. Wah, dan ternyata memang Yahudi itu komunitas yang sangat besar. Jadi komunitasnya cukup besar ya di sana. Ya, itu kalau dilihat dari data itu mungkin sekitar 1,4 juta orang Yahudi di kota New York. Pemilih kemarin yang ikut pemilihan itu cuma 2 juta orang. Bayangin, Mamdani seorang Muslim, dia terang-terangan mendukung Palestina. Yes. Lalu kemudian dia mendeklar, ya bahkan dengan terang-terangan mengatakan, kalau saya jadi wali kota New York, kalau Perdana Menteri Netanyahu itu datang ke New York, saya akan tangkap. Ini kan sesuatu kemustahilan yang sangat besar harusnya. Hitung-hitungan politik. Luar biasa ya. Jadi kalau dari situ komunitas Yahudi hampir 1,4 jutaan, tapi dengan pemilih 2 juta itu bisa menang ya. Yang orang Islam masih muda, ya kan? Nah, itu berarti orang Yahudi sendiri itu sebenarnya tidak solid kan? Itu dia. Ya, nah, nanti itulah hebatnya Mamdani. Dia berhasil mendapatkan 30% suara Yahudi. Jadi Yahudi itu ternyata ada yang Zionis, ada yang tidak Zionis. Nah, yang tidak Zionis itu berhasil dia ambil suaranya, dan itu 30-an%. Ya, itu jadi 30-an%, dan itu berhasil mendukung Mamdani. Nah, itu kan luar biasa itu kan. Sesuatu yang mustahil, ya kan, harusnya hitungannya. Tapi itulah hebatnya kemustahilan yang tadi itu ya kan gitu. Iya. Saya punya kenangan tuh di New York terakhir itu tahun 2018 ya. Saya New York juga, saya sempat beli HP iPhone di sana. Wah, itu sudah jalan dari kita jalan-jalan ke kota kan itu sama istri. Kemudian beli HP. Aku mau beli HP. Enggak boleh. Kenapa? Yang baru mau muncul. Saya itu bukan orang sini. Pokoknya saya mau beli aja gitu ya. Nanti kalau muncul lagi ya nanti saya tak beli di Indonesia. Saya hanya pingin punya kenangan aja. Beli langsung di New York ya. Saya pikir, waduh luar biasa ya. Makan enak di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak orang jualan food truck Mas. Itu. Ya. Tapi luar biasa nih ya. Kalau di film Endgame dia udah kayak
Tony Stark ya. Tony Stark itu Iron Man itu ya Mas. Ya, kan? ya. Nah, yang ngomong ke Thanos di depan publik, tapi serius ya. Ini bukan cuma pernyataan kontroversial. Itu bisa dianggap perang ideologi loh, Cak. Iya, jadi memang itu tadi banyak satu kemustahilannya. Pertama, dia muda, dia Muslim sendiri kan dianggap sebagai ideologis yang oleh orang Amerika itu akan dipersepsikan sebagai teroris. Itu aja satu kesulitan, Kan ya dicap komunis sama. Ya, apalagi kemudian sama oleh Donald presidennya. Trump bukan hanya dicap sebagai Muslim yang kemudian itu sudah membuat persepsi tertentu, tapi dituduh komunis. Iya. Tuduhan komunis di Amerika itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan tuduhan teroris. Kenapa? New York, Perang dinginnya Amerika kan dengan itu kan jantung kapitalisme dunia. Di situ kapitalisme berputar, di situ kapitalisme berpusat. Lalu kemudian di situ akan ada wali kota, lalu kemudian dia dicap sebagai komunis kan gitu. Itu luar biasa itu. Dan yang mengecap, yang mengomong, yang kemudian memframing itu presiden yang sedang berkuasa, namanya Donald Trump kan gitu. Ya, tapi kemudian dia yang namanya Mamdani itu berhasil membuat satu wacana balik yang dia bilang, yang ini kemudian nanti akan menjadi diskusi yang cukup menarik ya. Oh, saya bukan komunis. No, dia bilang saya sosialis. Sosialis demokrat. Nah, ini pun juga sebenarnya bermasalah. Kenapa? Karena sosialisme demokrat itu kan juga lawan dari kapitalisme. Ini kelompok bisa disebut sebagai kelompok kiri ya. Tapi dia berhasil, ya kan? Ini yang hebat dan luar biasa. Berhasil mentransformasikan kata sosialisme itu bukan sebagai pertentangan ideologis. Itu yang kemudian dia berhasil menarasikan kampanyenya itu. Sosialisme itu kalau dalam bahasa kita orang Indonesia itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial yang kemudian dia narasikan bahwa penduduk New York itu, warga negara New York itu mengalami situasi di mana kapitalisme itu menghasilkan kesenjangan yang tinggi. Mereka yang kaya sangat kaya, kemudian kelompok yang miskin dalam konteks percakapan ideologis itu proletar atau di sini nggak pakai istilah itu, tetapi living cost-nya tinggi ya. Ya, dia menyebut sebagai penyewa apartemen, lalu kemudian cleaning service, supir taksi dan lain sebagainya itu sebagai korban dari sistem kapitalisme atau korban dari sistem oligarki yang diciptakan oleh Donald Trump. Dan lalu kemudian dia berkampanye sosialisme itu adalah bagaimana menghadirkan apartemen yang terjangkau, harga apartemen yang terjangkau, bagaimana kemudian transportasi massal itu dibuat gratis, lalu bagaimana kemudian upah buruh, upah pekerja, upah pekerja itu dibuat mensejahterakan untuk bisa hidup di kota New York. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang harusnya bisa dinikmati warga New York ya, itu kemudian dia narasikan sebagai janji-janji politik. Jadi kemudian tuduhan komunis oleh Donald Trump itu dijawab dengan sebuah janji-janji dalam konteks ideologis itu disebut sebagai sosialisme ya. Tapi ini kemudian dia tidak membahasakan sosialisme itu sebagai pertentangan ideologis. Dia membahasakan bahwa aku memperjuangkan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi korban dari keserakahan Donald Trump dalam menjual apartemen. Donald Trump itu kan juragan apartemen. Iya. Jadi dia dengan Mamdani jadi wali kota juga apartemennya juga jadi nggak terjual juga mungkin jadi. Itu ketakutannya Donald Trump. Maka kemudian dia takut sekali pusat bisnis kekuasaannya dia itu akan runtuh gara-gara Mamdani
membuat ide affordable untuk tempat tinggal apartemen itu seperti bom yang dijatuhkan ke kota itu buat Donald Trump, karena berarti kemudian dia kan punya banyak apartemen di New York itu kan gitu. Terus tiba-tiba nanti dia akan bikin kayak rumah murah di New York. Ya, kita juga nggak kepikiran itu juga gimana. Namanya New York itu memang biaya hidupnya ya tinggi sekali, ya kan. Lalu kemudian akan dibuatkan untuk warga New York itu yang tadi itu kelompok-kelompok yang supir taksi, cleaning service, kemudian ya banyak kan orang yang hidup kelompok imigran yang bekerja di sektor-sektor itu buruhnya harus dinaikkan, lalu di situ ada fasilitas gratis dan langsung. Nah, itulah yang kemudian disebut komunis oleh Donald Trump kan gitu. Masalah ini luar biasa sebenarnya. Kalau misalnya di Michigan orang Islam menang itu ya wajar ya. Kan memang mayoritas muslimnya banyak ya. Banyak ya. Tapi di New York ini loh yang jadi saya juga nggak habis pikir itu luar biasa ya. Kemudian kata-kata yang dipakai itu akan affordable price ya. Affordable price ini juga tidak mendatangkan pertentangan antara pemilik modal atau bos ya mempekerjakan sama orang yang butuh beli. Affordable price ini kan artinya Mas harganya itu sama-sama untungnya. Ya, jadi dari sisi pembeli ini terjangkau, dari sisi pebisnis itu masih dapat untung. Ya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Cerdas sekali. Nah, ini menarik ya. Karena di tengah dunia yang penuh retorika politik, Mamdani ini kayak disruptor moral. Ya. Bicara dengan hati, tapi bukan dengan kalkulasi. Ya, gimana? Iya, dia mengangkat isu-isu yang ini sebenarnya dalam konteks pembicaraan ideologis ya. Nah, dia mengangkat hal-hal yang sudah lama. Kita tahu bahwa kapitalisme itu akan menghasilkan kesenjangan, menghasilkan kelompok yang tertindas, kelompok yang menjadi korban. Ya, lalu dia naik ya ke podium dengan suara hati nurani mereka untuk mereka diangkat. Nah, jadi ini sebenarnya isu-isu tentang keadilan sosial, isu-isu tentang nanti menyediakan fasilitas gratis, sekolah gratis, itu isu-isu yang dibawa oleh Mamdani. Jadi dan itu semuanya berlawanan dengan kapitalisme, dan kapitalisme dunia itu ada di New York. Jadi dia itu betul-betul masuk ke jantung kapitalisme dengan membawa ide-ide perlawanan terhadap kapitalisme. Itulah makanya disebut dia komunis. Itu memang Donald Trump itu memang membawa satu ide perlawanan ideologis, tapi nggak mempan. Nah, ini yang perlu kemudian kita pelajari juga. Oh, berarti Gen Z, kelompok Gen Z, ini kan Mamdani itu muda, 34 itu kelompok milenial lah, dan kemudian pendukungnya juga muda-muda, nggak mempan dicekoi dengan ide komunisme perang ideologi. Nah, karena Mamdani juga berhasil mentransformasi ide-ide sosialismenya itu ke dalam ide-ide keadilan yang dibutuhkan oleh warga kan gitu. Ya. Sebenarnya Trump kan masalahnya sudah berhasil mempermiskin rakyatnya dia sendiri. Jadi sebenarnya itu juga. Nah, itu faktor itu juga. Jadi padahal luar biasa nih kan, Mamdani ini di New York ada komunitas 1,4 juta, dan Mamdani itu bisa ngomong Palestina merdeka. Ya itu. Ya. Dia muak melihat anak-anak Gaza mati dan dunia cuma diem. Ini dia betul-betul muak, dan ini secara hukum ini kan ucapannya memang nggak punya taring secara hukum, tapi secara moral itu pukulan telak ya. Itu dia. Itulah yang kemudian disebut sebagai Ustadz Samsi Ali itu ya. Yang Ustadz Samsi Ali memang di New York. Ya, di New York. Jadi kayak kenal.
Dia kenal dengan Mamdani. Mamdani juga sholat di masjid di jamaahnya beliau. Jadi dia cukup kenal. Ustaz Tarmizi Ali mengatakan dia tidak pernah menutup-nutupi jati dirinya Muslim. Dia tidak pernah menutup-nutupi ide dia soal Palestina merdeka. Bukan sekarang, itu sejak dia mahasiswa sebagai aktivis. Dan dia tidak menutup-nutupi juga perlawanan dia kepada Donald Trump. Dan tadi Cak Mangesti sebut memang Donald Trump ini memang presiden Amerika, tetapi banyak warga itu yang muak kepada Donald Trump ya, dengan sudah berhasil mempersulit. Tidak semua warga Amerika itu suka sama Donald Trump, terutama kiprah dia dalam memperkaya diri, mempersulit orang lain. Sehingga kemudian perlawanan dia pada Donald Trump itu menimbulkan dukungan dari kelompok-kelompok yang tadi itu, yang kemudian grassroots lah kembangannya kan gitu ya. Nah ini keren banget ini, keren banget. Dan di kota kayak New York, tempat uang dan nurani sering tabrakan, suara Mamdani ini jadi kayak jeda moral kan ya. Ya ini mesin kapitalisme dihancurkan oleh Mamdani di jantung kota kapitalisme. Itulah makanya kemudian banyak yang marah. Ya, marah itu ya bukan hanya presiden, tapi kelompok-kelompok mapan di sana juga marah dan kemudian menggelontorkan uang kepada lawan politiknya. Lawan politiknya nggak ringan. Itu pasti berat, Pak. Ya, pasti. Yang disebut sebagai lawan politik dia itu namanya Andri Cuomo. Itu mantan gubernur. Iya. Dia punya dinasti politik. Ya, dan dia didukung oleh Donald Trump. Dia punya media. Yes. Nah, ini kan luar biasa. Jadi politik ini jadi semacam tadi itu, it's kind of fun to do the impossible. Jadi sebenarnya posisi Mamdani itu benar-benar gambarannya Ustaz Tarmizi Ali itu, dia tuduh macam-macam, tapi dia tersenyum. Nah, makanya saya jadi ingat kata-kata it's kind of fun. Kenapa? Karena dia happy aja dituduh macam-macam. Dia nggak kemudian itu ya. Dia menjawab dengan menarasikan narasi-narasi perjuangannya itu, narasi-narasi yaitu tadi keadilan sosial ya, apartemen terjangkau, kemudian fasilitas kota gratis, bus gratis, dan walaupun itu ya nanti sulit dalam arti dia itu berada di jantung kapitalisme yang logika ekonominya itu logika kapitalisme. Logika kapitalisme itu bagaimana kemudian membangun apartemen, lalu kemudian apartemen dijual ya dengan harga semahal-mahalnya di kota di mana pusat bisnis kapitalisme dunia berada. Lalu bagaimana nanti kemudian menjanjikan apartemen yang murah itu bagaimana? Itu kan satu tantangan itu sekali. Oh iya. Apa yang mau dilakukan itu, tapi itu berhasil dinarasikan dan kemudian publik pun percaya dan memilih dia bahwa akan bisa dilakukan, dan itu hantaman itu buat Donald Trump, karena buat kapitalisme mereka itu hancurnya ekonomi sebuah kota itu ada dua katanya. Satu, dijatuhi bom, yang kedua harga apartemen itu diturunkan. Nah, itu akan menghancurkan kota katanya. Nah, dan sekarang Mamdani menjanjikan itu, menjanjikan untuk harga apartemen yang terjangkau. Nah, kan gitu. Jadi ya kalau pakai analogi Endgame, Mamdani ini siapa dah? Iron Man apa Kapten Amerika? Mungkin dia Hulk. Maju aja terus kan gitu ya. Maju aja terus. Dia tidak menghitung possible atau impossible. It's kind of fun to do the impossible. Nah, kan gitu. Maju aja terus gitu ya. Dan apa namanya? Ya itu tadi kan, kita udah tahu banyak hal yang impossible, dari komunitasnya, dari dukungan uangnya, dari ide yang dia bawa, dari segala macam itu impossible. Tapi ya dia maju terus kayak Hulk. Hulk yang Tapi kalau Hulk itu menjadi besar harus dibuat emosi dulu. Iya, dibuat emosi, marah, Stress. tapi kemudian
Stres terus. Iya, harus dipojokkan dulu kan. Iya, Harus dipojokkan dulu, diserang. Kalau dia enggak, dia diem aja. Kita ngopi Dia dulu. ya, Bismillah. dia menjadi seorang biasa, dokter kan gitu. Tapi kalau sudah dipojokkan, diserang, wah, kemudian kan jadi Hulk gitu. Dan sesuatu yang impossible jadi possible kan gitu ya. Iya. Jadi wah ini dalam banget ini. Dari Disneyland ke New York, dari dongeng ke politik. Akhirnya boleh saya simpulkan, yang mustahil ini bukan nggak mungkin. Kadang cuma butuh satu orang yang berani bilang, saya akan coba. Iya, betul, Cak. Jadi seperti apa yang saya baca di Disneyland itu, ya makanya kemudian saya jadikan judul menggambarkan tentang fenomena Mamdani itu adalah it's kind of fun, ya. To do the impossible. Jadi kalau sesuatu yang impossible dia lakukan, tapi dengan fun, ya dan dia percaya dunia itu digerakkan justru oleh orang-orang yang tidak berpikir realistis. Kalau berpikir realistis nggak akan maju dia. Tapi justru orang-orang yang percaya bahwa sesuatu yang hitungannya tidak realistis, tetapi kemudian dia punya keyakinan dan kemudian dia coba dan itu terjadi, dan akhirnya memang terjadi. 4 November 2025 seorang muda yang namanya Zohran Mamdani, umur 34, Muslim, mendukung Palestina secara terang-terangan di komunitas Yahudi terbesar di dunia di luar Israel, ya kan, dilawan oleh presiden yang sedang berkuasa Donald Trump dengan kekuatan oligarki politik dan uang serta media. Nah, itu dia bisa menang. Sesuatu yang impossible gitu ya. Luar biasa ya. Ini. Mantap. Kita kalau ingat Disneyland itu, saya ingat tahun 2007 atau 2008 kita ke sana dan baru ingat ini. Karena yang bantu podcast kita ini mungkin hasil dari situ. Jadi anak saya yang nomor 5 itu karena ketika itu di Disneyland, kemudian kita tidur juga di lingkungan itu, di hotel Disneyland itu. Disneyland mana? Ya Hong Kong. Oh di Hong Kong, oke. Ya, Hong Kong. Itu dia bercita-cita. Wah, ini akhirnya juga tidak mau daftar di mana-mana setelah besar perguruan tinggi. Itu di Fakultas Film dan Televisi. Itu salah satunya. Karena dapat ide dari Disneyland. Iya. Ya. Itu. Jadi luar biasa, makanya ya saya sudah silahkan. Saya berusaha jadi orang tua yang ingin nggak salah lagi. Iya. Anak nomor 3 kan kita paksain, kepinginnya di kedokteran, kita suruh masuk di perikanan ya. Itu. Jadi memang kita tidak boleh. Oke, Cak Agus terima kasih atas waktunya, obrolan yang luar biasa kan. Ini kan ini obrolan tentang Mamdani ini akan terus berlanjut kan. Iya, ini fenomenanya masih luar biasa, dibahas di mana-mana. Saya melihat seperti akan terjadi perubahan dunia yang datang dari jantung kota peradaban kapitalisme, New York. Dan perubahan itu adalah perubahan yang menghantam jantung kapitalisme dengan ide-ide sosialisme. Yes. Ide sosialisme itu kan perlawanan dari kapitalisme, ini mengulang sejarah perang ideologi antara pikiran-pikiran Adam Smith dan kemudian Karl Marx. Iya kan? Tapi dalam konteks yang lain, dan itu dibawa oleh seorang muslim. Ya. Walaupun kemudian nanti orang akan bertanya tentang isu sosialisme, apakah Islam itu sosial? Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena masyarakat kelompok milenial atau Gen Z itu memang agak kurang teredukasi dengan diskusi-diskusi tentang ideologi ya, sehingga kemudian nanti memang ini perlu suatu saat kita bahas tuh. Iya. Maksud saya karena ini mesti tetap
jadi hal yang menarik, dari perspektif lain. Nanti Ya, kita dari ngomong perspektif ini lain, dari ya. perspektif lain. Misalnya tentang masyarakat di kita ini kan banyak yang bilang, oh itu si apa macam-macam ya kan. Ya. Hari ini kan kita nggak singgung gitu, bagaimana biar nggak salah paham kan. Iya. Nanti satu saat kita karena itu diskusikan kan harus agak panjang jelaskan biar nggak ini, jadi nggak hanya disinggung gitu. Tapi itu gini, kalau ada pembebasan Syiah gitu, saya ingin bertanya kepada Cak Mangesti. Kalau Cak Mangesti menjadi warga negara New York, lalu harus memilih, ya kan, wali kota pada 4 November itu antara Mamdani, Kumu, itu akan pilih yang mana? Yang Mamdani Nah, pasti. sudah itu aja. Ya, oke. Nah, tapi itu nanti di episode berikutnya aja. Oke. Kita nanti berikutnya akan ngopi, berpikir, dan yang penting berani bermimpi. Jangan takut bermimpi. Ya. Bahkan untuk hal yang katanya mustahil. Hari ini kan kita sudah bicara sesuatu yang sepertinya mustahil kan. Ya, ternyata terjadi. Oke. Terima kasih Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.